Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Ya, doa dan harapan saya di awal pekan ini kita memulai kehidupan kita dengan penuh pengharapan ya. Amin. Karena kita percaya di dalam pengharapan kepada Tuhan, kita tidak akan pernah dikecewakan. Saudara, sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberi kekuatan, penghiburan, dan hikmat bagi kita untuk dimampukan menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Mari kita siapkan hati, kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Tuhan untuk segala berkat-Mu yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Malam telah berlalu, Tuhan menyertai kami. Ya Bapa, hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkaulah yang menyertai, memberkati, dan memampukan kami menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau berdoa untuk segala pekerjaan kami, biarlah Engkau yang menyertai. Engkau jugalah yang berkenan memberkati setiap pekerjaan kami. Mampukan kami untuk melakukan setiap yang baik di dalam kehidupan ini, sehingga pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik. Ya Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu, kiranya Roh-Mu bekerja, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu bekerja leluasa, mengubah hidup kami menjadi lebih baik. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Senin 13 Februari 2023 tertulis dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 13. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Asa tolu donahot, ima haporseaon, pakirimon, dohot haholongon, alai haholongon do naumbalgai. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Iman, pengharapan, dan kasih adalah tiga hal penting yang tidak boleh lekang dari kehidupan orang percaya. Iman, pengharapan, dan kasih adalah satu kesatuan yang harus dinyatakan di dalam kehidupan keberimanan orang-orang percaya. Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita hari ini, besok, dan di masa yang akan datang. Tetapi iman kita percaya di ketidaktahuan kita apa yang terjadi itu, kita akan dimampukan melewatinya karena kita beriman, karena kita percaya ada Tuhan yang menyertai. Firman Tuhan berkata, Yesus berjanji bahwasanya Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Itulah yang membuat kita yakin, membuat kita percaya dan terus dimampukan untuk menjalani kehidupan. Pengharapan adalah sesuatu yang tidak kita lihat, tetapi dengan pengharapan itulah kita yakin ada jawaban. Dengan pengharapanlah kita bertahan. Dengan pengharapanlah kita berani menjalani masa depan. Iman dan pengharapan adalah satu-satunya yang kita miliki untuk tetap kuat berjalan di dalam kehidupan yang fana ini. Karena jika kita tidak memiliki iman dan pengharapan, tentu kita akan kalah
karena kekuatan kita sebagai manusia tidak mencukupi untuk bertahan di dalam menghadapi setiap pergumulan persoalan kita. Tetapi karena iman dan pengharapan kita kepada Tuhanlah, kita dimampukan untuk tetap berjuang. Ketahuilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita memiliki iman dan pengharapan di dalam hidup ini, itu tidak cukup di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Dan sebagai orang yang beriman dan yang percaya kepada Tuhan, iman dan pengharapan itu harus kita tunjukkan, harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimanakah kita menyatakannya? Yaitu kita bisa hidup di dalam kasih. Karena hanya kasihlah yang membuktikan iman dan pengharapan kita. Hanya perbuatan kasihlah yang bisa menunjukkan kepada banyak orang seteguh apa, sekuat apa iman dan pengharapanmu sebagai orang percaya. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menunjukkan rasa percaya itu dengan mengasihi banyak orang. Karena dengan di sanalah kita pun menyatakan kasih kita kepada Allah yang memberkati kita. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kekristenan kita tidak cukup hanya beriman saja. Tidak cukup hanya pengharapan saja. Karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Yakobus mencatat itu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Tidak ada gunanya. Demikian juga pengharapan kita. Begitu besar pengharapan kita kepada Tuhan, tetapi bila kita tidak menyatakan tanda pengharapan itu, maka sia-sialah pengharapan kita kepadanya. Oleh karena itu, sebagaimana Yesus Kristus datang ke dunia ini dalam kasih yang begitu besar, nyatakanlah iman dan pengharapanmu di dalam kasih kepada banyak orang. Mengasihi sesama, mengasihi orang-orang yang di sekitar kita, bahkan mengasihi musuh sekalipun. Kita harus mampu menyatakan iman dan pengharapan kita di dalam kasih yang sesungguhnya kepada mereka yang ada di sekitar kita. Sudahkah Anda menyatakan iman dan pengharapanmu di dalam kasih kepada Tuhan? Kasih tentu tidak memandang muka. Kasih tidak melihat harta. Kasih tidak menunggu waktu, tetapi kasih dinyatakan tepat pada waktunya. Nyatakanlah kasihmu kepada semua orang, berikan pengampunan, dan jauhkan pembalasan. Kiranya kita dimampukan untuk tetap beriman dan terus berpengharapan, dan jangan lupa menyatakan kasih di dalam kehidupan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kiranya Kristus memampukan kita untuk tetap beriman dan berpengharapan. Dan Kristus jugalah yang mengajar kita untuk terus berbuat kasih di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu yang setiap hari mengajar kami untuk beriman dan berpengharapan kepada-Mu. Dan di dalam firman-Mu juga kami diingatkan untuk terus hidup di dalam penuh kasih kepada semua orang. Tuhan, kuatkan dan mampukanlah kami untuk menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan ini. Mampukan kami untuk tetap beriman dan berpengharapan kepada-Mu, sesulit apapun, seberat apapun pergumulan dan perjuangan hidup kami. Dan mampukan kami untuk terus mengaktualisasikan iman dan pengharapan itu di dalam kasih kami kepada sesama, pada orang-orang yang ada di sekitar kami. Mampukan kami Tuhan, karena Engkaulah kekuatan kami. Firman-Mu lah yang menerangi dan memberi hikmat bagi kami untuk melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan ini. Kiranya kami tetap kuat dan penuh semangat di dalam iman pengharapan kepada-Mu, di dalam menjalani kehidupan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.